Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayushinca Devi dengan NIM 20095111123 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi, yakni untuk memenuhi mata kuliah ilmu bedah umum veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Ibu Sri Ngurah Sudisma, MSI. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anestesi. Anestesi berasal dari istilah Yunani. An berarti tidak atau tanpa, astenos yang berarti sensation persepsi atau rasa atau sensasi, sehingga anestesi dapat berarti tindakan menghilangkan rasa atau sensasi sakit ketika pembedahan ataupun tindakan medis lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya, jenis-jenis anestesi. Yang pertama, ada anestesi lokal, yakni bekerja di tempat pengaplikasiannya yang digolongkan menjadi dua, yakni amida dan ester. Kemudian ada anestesi umum, yakni bekerja di seluruh tubuh digolongkan menjadi dua, yakni inhalasi dan injeksi. Dan yang terakhir, ada anestesi regional yang bekerja di regio tertentu pada daerah yang teranestesi. Selanjutnya ada sifat ideal dari anestesi. Yang pertama, harus memenuhi kriteria anestesi, yaitu analgesi, sedasi, dan relaksasi. Lalu proses anestesia, yakni induksi cepat dan lembut, kemudian durasinya panjang, kemudian pemulihan cepat dan aman. Selanjutnya, tidak memberikan efek buruk terhadap sistem vital. Dan yang terakhir, ekonomis, yaitu dengan harga terjangkau namun praktis ataupun banyaknya kelebihannya. Selanjutnya, trias of general anesthesia. Anestesi yang baik, yakni yang menghasilkan penekanan refleks yang seimbang antara analgesia, sedasi, dan relaksasi. Selanjutnya, kegunaan anestesi pada hewan. Kegunaan yang pertama, ini untuk menghilangkan rasa atau sensasi menyulitkan ataupun rasa sakit. Lalu, untuk mengendalikan hewan atau yang disebut juga dengan restraint. Selanjutnya, untuk membantu melakukan diagnosis atau proses pembedahan. Kegunaan lainnya ya ini untuk penelitian biomedis, untuk mencegah kekenjangan otot, dan melakukan ruda paksa atau yang disebut juga dengan euthanasia. Selanjutnya, ada persiapan anestesi. Yang pertama, pastikan hewan beradaptasi dengan ruangan operasi. Lalu klasifikasikan status pasien. Apakah kelas 1 yang berisiko minimal, dan kelas 2 berisiko ringan atau adanya penyakit ringan. Lalu, jika termasuk kelas 3, 4, dan 5, kondisi hewan harus diperbaiki agar dapat teranestesi. Selanjutnya, ada mekanisme anestesi. Mekanisme yang pertama bekerja pada membran sel saraf atau saluran ion. Yang kedua, akan kehilangan kesadaran pada otak hewan yang teranestesi. Lalu, pada spinal cord-nya akan kehilangan kemampuan gerak. Nah, selanjutnya waktu anestesi. Pada waktu induksi ini, yakni mulai dari pemberian hingga bekerjanya anestesi. Lalu waktu anestesi, yakni pada mulai bekerjanya anestesi hingga mulainya tersadar. Lalu untuk waktu pemulihan, mulai tersadarnya yang teranestesi hingga pulih. Selanjutnya ada stadium anestesi. Stadium pertama, atau yang disebut juga dengan analgesia, dimulai sejak pemberian anestetik sampai hilangnya kesadaran. Pada stadium ini, hewan tidak lagi merasakan nyeri, tetapi masih sadar. Lalu stadium 2, atau yang disebut juga dengan eksitasi, dimulai sejak hilangnya kesadaran sampai munculnya pernafasan yang teratur, yang merupakan tanda dimulainya stadium pembedahan. Hewan tampak mengalami delirium dan eksitasi dengan gerakan di luar kehendak. Lalu stadium 3 atau pembedahan, ini dimulai dengan timbulnya kembali pernafasan yang teratur dan berlangsung sampai pernafasan hilang spontan. Nah, pada stadium 3 ini dibagi menjadi 4 fase. Nah, yang pertama, pernafasan teratur, spontan, dan seimbang antara pernafasan dada dan perut. Tonus otot rangka masih ada. Nah, untuk fase kedua, pernafasan teratur, sampai frekuensinya lebih kecil, bola mata tidak bergerak,
pupil mata melebar, dan refleks larinya hilang. Selanjutnya untuk fase 3, yakni respirasi otonom, amplitudenya menurun, bola mata menuju ke tengah, refleks pedal hilang, dan otot abdomennya relaksasi. Untuk fase keempat, yakni pernafasan perut, tekanan darah menurun, pupil lebar, dan refleks cahayanya hilang. Lalu ada stadium 4, atau sering disebut juga depresi medula oblongata. Dimulai dengan melemahnya pernafasan perut dibandingkan dengan stadium 3. Tekanan darah tidak lagi dapat diukur karena pembuluh darah kolaps dan jantung berhenti berdenyut. Keadaan ini dapat segera disusul dengan kematian. Selanjutnya, monitoring anestesi. Monitor yang pertama yakni kedalaman anestesinya, memenuhi kriteria anestesia atau trias anestesi. Nah, yang pertama itu analgesia, sedasi, dan yang terakhir relaksasi atau imobilisasi. Nah, monitor yang kedua yakni denyut jantung dan ritme jantung, frekuensi ritme, dan kedalaman respirasinya. Lalu monitor tekanan darah, pulsus, suhu tubuh, dan warna membran mukosanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai premedikasi. Premedikasi ini merupakan pemberian obat kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum induksi anestesi, dengan tujuan melancarkan induksi, durasi, serta pemulihan anestesi. Nah, premedikasi ini dapat diberikan dengan cara injeksi secara subkutan, intramuskuler, dan intravena. Nah, tujuannya untuk mencegah atau mengurangi efek samping dari anestesi. Nah, obat-obat dari premedikasi ini, yang pertama ada antikolinergik, yakni atropine, skopolamin, aminopentamin, dan glikopirolat. Kemudian ada pelemas otot atau muscle paralyzer, yakni silasin, diazepam, midazolam, medetomidin, lorazepam, dan kurir. Hanya ada agen disosiatif, yakni penicillin, vitamin, dan tiltamin. Lalu ada narkotik, yakni morfin, apomorfin, mepiridin, oksimorfin, dan etiropin, serta nalorfin. Lalu ada tranquilizer, yakni bromasin, acipromycin, chlorpromazine, silasin, diazepam, midazolam, lorazepam, dan medetomidin. Nah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.